Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari Mekah. Yang jawab salam insyaallah dapat barokah ya. Amin. Karena doa salam itu kan keberkahan ya. Rahmat Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mukarram para ibu-ibu insyaallah ya, calon-calon penghuni surga insyaallah. Wajah-wajahnya udah wajah-wajah penghuni surga insyaallah ya. Amin ya. Mau masuk surga, Bu? Nah, mari kita kuatkan syukur kita kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita hitung nikmat Allah itu, kata Allah, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidur itu pun Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tanpa kita minta, Allah beri. Siapa yang minta tadi? Ya Allah, besok pagi bisa saya ngomong. Ada tak sebelum tidur doa? Tak ada, tapi Allah beri. Seorang ayah, seorang bunda, anaknya tidak akan diberi oleh ayah dan bundanya kalau anaknya tak minta. Tapi Allah akan memberi hamba-hambanya sekalipun hambanya itu tidak meminta. Dan Allah tahu betul apa kebutuhan dari hamba-hambanya. Maka untuk itu mari kita kuatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, ingat kata Allah, Allah akan tambah nikmat. Allah tambah nikmat kepada kita. Dan ibu jangan menganggap nikmat itu hanya nikmat zahir, tapi nikmat sehat, nikmat kesempatan, sebagaimana kita bahas pekan kemarin bahwa nikmat sehat dan kesempatan itu nikmat yang sering dilupakan oleh hamba-hamba Allah. Padahal nikmat sehat itu mahal harganya, Bu. Ya, tidak bisa dihargai dengan uang. Ya, maka untuk itu nikmat-nikmat itu bukan hanya berupa nikmat materi, tapi nikmat-nikmat yang zahir pun, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, apalagi nikmat iman. Itu nikmat yang tidak bisa dihargai dengan uang, dihargai dengan dunia beserta isinya. Maka insyaallah kita bersyukur, kata Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ingat, jika kita kufur kepada Allah, maka azab Allah amat pedih. Salawat wassalam ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada orang-orang yang istiqamah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam, yaitu Islam ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sehat semua? Sehat ya, ya. Imannya sehat? Jangan insyaallah, kalau insyaallah berarti yang akan datang itu. Berarti sekarang belum ya. Alhamdulillah ya. Kalau yang sudah kita alami itu alhamdulillah. Tapi yang untuk yang akan datang insyaallah. Ibu-ibu udah makan tadi? Alhamdulillah, sudah sahur gitu kan. Nah, tapi kalau ibu mau makan siang nanti insyaallah makan siang. Insyaallah makannya buka nanti ya. Maka ini ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jaga iman kita, yang Allah jaga insyaallah keluarga kita. Sebagaimana hadis yang kita bahas, hadis ini syarahnya luar biasa panjangnya. Udah 2 pertemuan belum selesai ya. 2 atau 3? 2 ya. Nah, ini masuk yang ketiga. Kita tetap bahas hadis, syarahan hadis ini tentang wasiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ya. Pertama sudah kita bahas kemarin tentang ihfazillah, jagalah Allah ya. Yang kedua sudah kita bahas juga tentang yahfazka, Allah akan menjagamu
Ya, sudah kita lihat seperti apa Allah menjaga kita. Kemudian juga yang ketiga, sudah kita lihat juga kemarin tentang tajidhu tujahaka au tajidhu amamaka. Engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ya. Apa artinya? Allah akan membantu kita, menolong kita. Kemudian juga yang keempat sudah kita lihat kemarin tentang ta'arraf ilallah fir rakha'i ya'rifka fis siddah. Ya, tentang ingatlah Allah di waktu senang, di waktu lapang, pasti Allah mengingatmu di waktu susah dan sempit. Jadi bukan waktu sempit dulu, waktu kita lapang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita banyak uang, ingat sedekah. Waktu kita sehat, ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebanyakan hari ini di saat dah susah baru kembali kepada Allah. Tapi pada hakikatnya hadis ini mengingatkan kita, ingat Allah di saat kita lapang, ingat Allah di saat kita di atas, ingat kita di saat Allah berikan nikmat, maka insya Allah di saat kita sempit, di saat kita susah, di saat ada masalah, maka Allah tidak akan jauh dari kita dan Allah selalu mengingat kita. Nah, ini sudah kita lihat kemarin, insya Allah sudah kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kemarin ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita untuk kita bisa menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat fardu kita, menjaga kesucian kita, menjaga insyaallah menjaga kesucian kita, dan juga menjaga kalau kita bernazar maka sumpah-sumpah kita juga, nazar kita juga kita tunaikan kalau kita bernazar. Dan mudah-mudahan kalaulah kita lakukan itu, Allah akan menjaga kita. Apalagi kalau kita jaga panca indera kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menjaga kita. Mari kita lihat sedikit tentang yang kelima dalam hadis ini, ya. Idza sa'alta fas'alillah, ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Nah, ini kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meminta hanya kepada beliau, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam beribadah kepada Allah, minta kepada Allah. Dalam kita ada masalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita abdi ini, kita hamba ini sangat doif, Bu, sangat lemah. Tidak bisa, tidak mampu kita berbuat sesuatu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu kesini pun tadi minta kepada Allah. Apa minta? Di saat keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, ada kuasa kita kecuali ya pertolongan Allah. Ya. Maka minta kepada Allah. Bahkan dari hal yang kecil pun, yang kita tidak butuh tenaga, kita tidak butuh sesuatu, pada hakikatnya Allah suruh juga minta kepada Allah. Maka semua aktivitas kita tidak ada terlepas dari doa. Bu, Ibu mau tidur, ya, para ayah, para bunda, para kita semua mau tidur, kira-kira butuh tenaga tak? Enggak kan? Udah capek nih, gitu kan? Tapi Allah di situ nyuruh kita doa dulu sebelum tidur, ya. Kita bangun tidur, baca doa sesudah tidur. Kita mau makan, berdoa sebelum makan. Kita mau siap makan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk WC pun kita berdoa sebelum masuk WC, dan keluar dari WC kita berdoa dari keluar WC. Masuk kita dari ke masjid ini nih. Maka beda orang yang punya ilmu nih dengan yang tidak punya ilmu. Nah, masuk ke masjid dia beda itu. Ya, omong kata Allah dalam surah Az-Zumar itu dikatakan oleh Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, hai Muhammad, samakah orang yang punya ilmu pengetahuan dengan tidak punya
ilmu pengetahuan. Samakah orang yang punya pemahaman dengan yang tidak punya pemahaman? Beda. Beda, Bu. Orang yang tahu tentang bagaimana adab-adab masuk masjid, dia saat masuk masjid, dia langkahkan kaki kanannya. Masuk ke masjid, dia tidak langsung duduk, dia solat sunnah 2 rakaat. Solat sunnah tahiyatul masjid. Dia memuliakan masjid. Banyak orang kadang-kadang yang tidak tahu ada masuk masjid, tidak pernah belajar. Masuk masjid nengok-nengok, saya tu duduk, ya. Maka begitu juga insya-Allah orang yang punya ilmu pengetahuan itu akan beda dengan yang tidak punya ilmu pengetahuan. Ini kepada orang bodoh pun sekalipun kita tanyakan, dia akan jawab beda. Beda. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu yang udah majelis ta'lim yang udah lama ini insya-Allah beda. Cara ngomongnya beda dengan orang yang tidak punya ilmu, cara bertindaknya beda, cara marahnya beda. Ustaz, kok beda marahnya? Iya, ibu-ibu pasti marah, tapi marahnya dalam rangka marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Marahnya astagfirullahaladzim, nak, gitu kan, ya. Marahnya bukan lagi yang keluar itu kebun binatang, ya, tapi yang keluar itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi ibu marah di saat bangunkan anak jam 4:30, setengah 5, jam 4. Di saat itu doa-doa kita lagi diangkat oleh Allah. Ibu bangun anak marah-marah, "Oi kamu nih, ya. Pak ayah nih, Pak ayah nian dibangunin, Pak ayah nian dibangunin." Rupanya siap itu ditanya, "Kok Pak ayah nian anak saya, ya?" Rupanya kita setiap bangun anak dulu yang keluar ucapan kita Pak ayah, Pak ayah, Pak ayah, Pak ayah. Ya. Ya. Maka insya-Allah kata-kata yang keluar dari mulut kita kalau bisa kata-kata yang baik. Kenapa? Karena 24 jam itu ada sesaat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu mari kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah mengetahui hal ini, sudah paham, ya, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an itu, maka ibu akan beda. Ya. Berpakaian ibu akan beda berpakaian orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Ya, banyak orang tidak punya ilmu, Bu, pakai jilbab, ya. Ya. Ini aja gitu kan. Ya, padahal jilbab itu tujuannya selain menutup aurat kita, rambut kita, juga menutup dada kita. Ya. Maka mudah-mudahan, ya, terus kita belajar. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk selalu meminta kepada Allah. Silakan minta kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis ini, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, ya, mintalah kepada Allah, dan insyaallah Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'min ayat 60? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, apa kata Allah? Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah kalau kita berdoa. Ya. Ya. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 32 juga dikatakan oleh Allah, was'alullah min fadlihi, was'alullah min fadlihi, dan mohonlah kepada Allah bagian dari karunia-Nya, ya. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Jadi berdoa dan memohon kepada Allah itu sebahagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita hampir 17 kali, bagi ibu-ibu yang enggak halangan nih, kalau bapak-bapak tidak ada tawar-menawarnya, minimal 17 kali kita setiap hari minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami minta pertolongan.
Maka mudah-mudahan doa-doa ini kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari. Jangan malu-malu berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong, Bu. Ya. Doalah. Minta kepada Allah. Ya. Tentu sebelum meminta, disembah dulu Allah. Na'budu dulu. Kita sembah Allah dulu, baru nasta'in. Baru kita minta pertolongan. Ustaz, kami lah berdoa terus, Ustaz, tapi sholat tidak pernah. Bagaimana mau diijabah doa kita? Ya. Tentu na'budu dulu, sembah Allah dulu. Ya. Tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Maka mintalah. Minta, insyaallah. Ya. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu rahimakumullah, ya, mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diijabah oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada makhluknya, ya. Meminta hanya kepada Allah dan tidak meminta kepada makhluknya, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena permintaan kepada makhluk itu tidak akan ya ada arti apa-apa gitu kan. Ya. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti kesempatan lain ada waktu-waktu yang memang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu yang doa kita, di saat doa itu kita panjatkan, kita minta kepada Allah, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di Indonesia ini. Itu di sini mungkin waktu-waktunya yang harus kita lihat, Bu. Tapi kalau di Mekah, Madinah itu ada waktu dan ada tempatnya yang di mustajab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di Multazam, ya. Kita berdoa di Hijil Ismail, ya. Itu kita berdoa di Raudhah, maka itu tempat-tempat itu ya akan mustajab, akan diijabah doa kita, ya. Maka insyaallah kalau kita ke sana, doalah, doakan saudara kita, ya. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah, ya. Ustaz, tapi kami udah berdoa, Ustaz. Rasanya tidak putus-putus berdoa. Tapi anak kami masih susah juga, Ustaz. Ya. Masih payah juga kami ngatur anak kami itu, ya. Berarti Allah masih ingin mendengar doa-doa dari ibu-ibu, ya. Ya. Maka jangan putus asa, jangan memburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa-doa kita belum diijabah, itulah sebetulnya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tapi kadang-kadang doa itu tidak langsung diijabah di saat itu. Mungkin doa itu diijabah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun, mungkin 10 tahun. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa kita di dunia ini. Baru tahu nanti kita setelah di akhirat. Maka untuk itu, apapun yang kita minta kepada Allah, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, belum Allah berikan, kita harus berbaik sangka kepada Allah, ya. Maka ini ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk selalu berdoa. Karena setiap aktivitas kita tidak ada yang tidak dimulai dengan doa. Tidak ada yang tidak diakhiri dengan doa. Doa sebelum majlis ada kan? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh ditambah, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita minta kepada Allah, Allahumma apa tadi? Zidna ilman, ya Allah tambah ilmu kami. Warzuqna fahman, bukan hanya ilmu aja, tapi dengan ilmu itu bertambah pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu-ilmu itu. Bertambah pemahaman kita, ya.
Maka untuk itu ada doa. Bahkan nanti setelah majelis pun ada doanya. Maka tidak ada ya yang tidak ada doa. Bahkan maaf nih ya, bagi kita yang sudah berkeluarga itu pun ada doa. Ya. Ada doa. Ya. Dan doa-doa itu kalau tidak kita baca, maka ikutlah iblis dan setan di dalamnya. Maka untuk itu para bunda, jangan lupa kita berdoa. Ya, kadang-kadang memang kita sering lupa, Bu, ya. Sering lupa. Mudah-mudahan yang melupakan itu adalah iblis. Maka untuk itu kita berlindung pagi-pagi kepada Allah ya dari godaan setan dan iblis. Ini yang kelima tentang doa ya. Mudah-mudahan kita selalu berdoa. Insyaallah jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada siapa-siapa, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau kami sakit lalu minta obat ke dokter, minta resep obat ke dokter? Boleh, tapi itu hanya perantara. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita ceritakan cerita Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat ceritanya? 4 tahun yang lalu. Ya. Bagaimana Nabi Musa di saat Nabi Musa sakit gigi, ya, mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sakit gigi. Dari riwayat itu ada yang katakan sahih atau tidak, tapi ini pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita. Di saat Nabi Musa di saat itu dalam kisah itu ada yang katakan kisah ini sahih, ada yang tidak sahih, tapi sebuah pelajaran yang harus kita ambil di sini. Ya Allah, sakit betul gigi, apa obatnya ya Allah? Pun datang malaikat diutus oleh Allah. Itu obatnya, itu getah rumput tifrun. Carilah rumput tifrun. Ya. Lalu dioleskan getahnya ke yang sakit tadi. Berhenti. Ya. Lalu kemudian berapa bulan kemudian sakit lagi. Nabi Musa langsung cari rumput tifrun, langsung obat. Tak sembuh. Lalu kemudian mengadu lagi kepada Allah, ya Allah, ngapa ini tak sembuh ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Musa, di saat engkau sakit pertama, engkau meminta kepadaku, engkau ingat kepadaku. Di saat yang kedua, engkau tidak ingat lagi kepadaku, engkau langsung ke rumput itu. Yang menyembuhkan engkau bukan rumput itu, bukan getah rumput itu. Yang menyembuhkan engkau aku, kata Allah. Kita sering, Bu, ya, obat kolesterol apa ya? Langsung ke toko, minta ambil, lupa kepada Allah. Bahkan sebelum minum pun lupa kepada Allah. Maka ada doa kita sebelum minum obat. Kenapa? Karena obat tadi hanya perantara yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yakin insyaallah melalui itu kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita dulu cuma air putih aja, tapi yakin. Col Fatihah, minum, ya, tapi yakin, ya, bahwa Allah melalui ini akan menyembuhkan. Maka untuk itu, ya, ini meminta dan berdoa. Hati-hati kita, ya, dalam hal ini. Maka mudah-mudahan, ya, ini ibrah yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Walaupun kisah tadi yang katakan ada yang tidak sahih, ada yang sahih, tapi pelajaran yang bisa kita ambil di saat kita berobat, di saat kita meminta pertolongan kepada siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan lupa kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima yaitu tentang, ya, oh iya, yang kelima tadi ya. Berarti pas betul catatan ibu-ibu. Dari awal tak ada yang tinggal berarti ya. Nah, yang keenam lagi ya. Alhamdulillah ya. Yang keenam, apa yang keenam kata Rasulullah? Wa iza sta'anta fasta'in billah, ya. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Tadi minta kepada Allah, dan meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Iyyaka nasta'in, ya. Tadi menyembah kita, ya. Minta pertolongan juga kepada Allah, ya. Ibu rahimakumullah, yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua nilai yang kita lihat. Yang pertama adalah bahwa manusia tidak bisa bertindak sendiri dalam beribadah kepadanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat pun ibadah sebetulnya semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu bahwa manusia tidak bisa bertindak sendiri dalam beribadah kepadanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan mampu dan tidak bisa kita kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang para ulama mengatakan sebagian bahwa ibadah-ibadah kita ini bukan karena kesolehan kita, tapi karena Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan hidayah kita. Kalau ibu tidak diberi hidayah oleh Allah, mungkin ibu sekarang tadi mana-mana entah. Ya. Maka untuk itu jangan bangga untuk menguatkan bahwa kita adalah hamba yang lemah di saat kita kuat ibadah. Jangan itu karena kesolehan saya, ini saya soleh nih, ya. Bahkan melihat orang di bawah kita itu rasanya, oi, saya itu belum apa-apa. Saya ini udah tilawah, saya ini udah sholat tahajud, udah majlis ta'lim dan sebagainya. Ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menuntun kita, karena Allah yang membimbing kita, ya. Maka ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak ada yang bisa membantu manusia dalam beribadah kepada Allah melainkan Allah juga. Ya. Ibu bisanya ibadah bukan karena ustaz-ustaz ini, tapi karena Allah, tapi melalui perantara mungkin para ulama, ya. Maka barang siapa yang dibantu oleh Allah berarti ia mendapatkan pertolongan, dan sebaliknya barang siapa yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti ia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis, sabda beliau, apa kata Rasulullah SAW? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, bersemangatlah atas apa-apa yang dapat bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, serta janganlah kamu menjadi lemah. Jadi selalu kita semangat ya. Bu, di saat ibu ada masalah jangan lemah. Allah bersama kita. Mintalah kepada Allah, ya Allah, ya. Semuanya udah tak ada nih. Kita masih punya Rabb kita. Kita masih punya Allah, kita masih punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu minta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada para sahabat dalam khutbah beliau untuk mengucapkan innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya dan kami memohon pertolongan kepadanya. Jadi Nabi juga mengajarkan kepada para sahabat, selalulah minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap ba'da sholah, atau ada yang mungkin di akhir tahiyatul akhirnya dia baca ini, apa yang dia baca? Allahumma ghnina, Allahumma ghni, ya, ala zikrika wa sukhrika wa husna ibadatik. Ya, apa yang dia minta? Allahumma aghnina ala zikrika wa sukhrika wa husna ibadatik. Di sini ada 3 yang kita minta kepada Allah. Allahumma, ya Allah, ya Rabb kami. Aghnina, tolonglah, mudahkanlah, ya, atas kami.
Apa? Yang pertama, zikrika, untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Ini yang pertama minta, Bu. Selalu berzikir kepada Allah. Di saat kita tidur, di saat kita duduk, di saat kita berdiri, kita ingat kepada Allah, ya. Maka ini kita minta kepada Allah. Allahumma aghnina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Tanpa pertolongan kami tidak bisa ya Allah. Apa yang pertama? Untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah, ya. Zikir bimakna, nanti akan kita lihat makna dari zikir itu, tapi secara sekilas, bahwa zikir itu bukan hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullahalazim. Bukan hanya itu. Zikir secara luas artinya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun kita mau makan nih, ingat kepada Allah. Ini rezeki dari Allah. Kita mau lakukan sesuatu, ingat kepada Allah, ridho atau tidak Allah. Kita mengucapkan sesuatu, ingat ucapan saya ini ridho atau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan nikmat-nikmat pun ingat kepada Allah. Maka ini yang dimaksud makna zikir secara luas. Di saat apapun aktivitas kita, apapun yang mau kita lakukan, di saat itu kita bukan ingat siapa-siapa, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah. Yang pertama, ya, kita minta agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Wa syukrika. Ya Allah, ya Rabb kami bisa selalu bersyukur kepadamu. Kita kan banyak tidak bersyukur, Bu. Ya Allah, suami pulang di awal bulan, ya, atau yang kerja gajian mingguan bawa amplop. Rupanya amplopnya cuma dikit, cuma 400.000. Jawaban apa kok? Cuma segiko, ya, cuma segini. Itu yang kita jawab. Bukan bersyukur dulu. Artinya alhamdulillah. Ya, Bang, kok segini? Biasanya kan lebih banyak. Kemana yang lain? Oh iya, abang bawain motor dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, jadi bersyukur dulu. Alhamdulillah. Maka dalam ini ba'da sholah pun zikir kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk jadi orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu enak, Bu, ya. Dunia ini jadi lapang, ya, kalau orang yang selalu bersyukur, ya. Kita kan banyak yang insya Allah, tapi kalau di sini insya Allah bersyukur semua nih, ya. Ya, tapi tidak tahu kalau udah keluar dari masjid, saya tidak tahu. Ya. Nah, ini kemudian yang ketiga kita minta kepada Allah apa? Wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, minta untuk bisa membaguskan ibadah kepadamu ya Allah. Baguskan ibadah kita kepada Allah. Yang biasanya mungkin ibadah kita kurang bagus, sekarang minta dibaguskan. Itu semua karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Oh, saya udah belajar, tapi sehingga bagus ibadah saya, enggak juga, ya. Itu semua karena Allah, ya, melalui hamba-hambanya insyaallah, ya. Maka untuk itu minta kepada Allah untuk selalu kita mampu dan bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya mungkin bacaan Al-Fatihah kita belum benar, alhamdulillah melalui majlis ta'lim tahsin di Nurul Ilmi, majlis ta'lim ibu-ibu, gitu kan, alhamdulillah bagus bacaan Al-Fatihahnya. Iya, Bu, sudah diajarin Al-Fatihahnya ke suami di rumah? Hah? Sudah ajarin ke anak atau ke tetangga, diajarin, ya, ya.
Anak tidak mau, yang mau, ya. Siapa yang mau, ya? Ajarin, sini. Ta'al, kena. Fadhal iqra awalan suratul Fatihah. Baca. Yang tidak benar dibaiin. Ya. Ibu pernah ke Madinah, pernah ke Mekah? Itu kan ada syekh-syekh duduk di tiang. Itu murid-murid yang di ikut ngaji itu, jamaah-jamaah dari mana-mana itu dipanggil, ta'al, Iqra al-Fatihah. Baca al-Fatihah. Membain bacaan al-Fatihah. Kenapa? Dia ingin ilmunya bermanfaat, dia ingin orang lebih baik bacaannya, baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sampai tegak-tegak di situ nunggu-nunggu anak, tidak ada orang. Bu, sini bu, bentar bu, kita cerita bu, gitu kan? Duduk sebentar bu, coba baca al-Fatihah bu, gitu kan? Berani tak? Hah? Berani? Orang menawarkan maksiat banyak berani hari ini. Ibu menawarkan surga, menawarkan kebaikan, ngapa tidak berani? Ya, Ustadz Tanggut dia tersinggung, Ustadz. Masa antum diajak ke surga tersinggung gitu kan? Ya. Maka ini ibu tegak-tegak ramai-ramai, ya. Ya. Oh, malu bu, malu. Kakek kita ke masjid bu, atau di rumah bu, atau saya ke rumah ibu gitu kan. Nah, sehingga insya Allah semakin banyak orang ya baik ya dalam beribadah kepada Allah. Insya Allah semakin banyak orang beribadah kepada Allah, maka akan semakin makmur juga insya Allah. Allah akan menjaga kita semua. Allah akan menjaga bumi ini. Allah akan menjaga negeri kita ini. Akan menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah kalau di sebuah kampung itu beriman kepada Allah, bagus ibadahnya kepada Allah, Allah akan jaga itu. Janji Allah kan? Ya. Janji Allah. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal nih, Bu. Nah, di sini wasiat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal agar selalu berzikir sesudah solat dengan membaca Allahumma aghni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah, mudahkanlah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan membaguskan ibadah kepadamu ya Allah. Ya, maka seorang hamba pasti memerlukan bantuan Allah, baik untuk mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, dan juga bersabar dalam ujian seperti yang dialami oleh Nabi Yakub, dialami oleh nabi-nabi yang lain, dan sampaikan kepada putranya lewat firman Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 18 ya. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagimu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu dan bisa selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama minta agar kita selalu bisa ingat kepada Allah, minta agar kita selalu bersyukur kepada Allah, minta agar kita bisa selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, pas itu dulu ya. Ngantuk enggak? Seriusnya enggak saja suruh? Enggak ya? Baik. Nah. Baik, masuk kita ke selanjutnya yang ketujuh. Ya. Jadi sabda Rasulullah yang menunjukkan kepada al-imanu bil qada'i wal qadri, ya. Iman kepada qada dan qadar, ya. Nah, tentang hadis ini. Jadi tentang iman kepada qada dan qadar ini. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Jadi apa yang semestinya tidak menimpamu tidak akan menimpamu. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak.
apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Nah, ini tentang keyakinan kita kepada qada dan qadar. Ya. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan kita selalu yakin apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ridho terhadap takdir itu, kita sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang panjang diceritakan oleh Rasulullah SAW, wa annal ummata, seandainya semua umat berkumpul, kata beliau, untuk memberikan sesuatu manfaat, maka mereka tidak dapat memberimu manfaat kecuali dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Jadi Bu, sekalipun berkumpul nih, walau ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uk illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ya. Dia berkumpul untuk mencelakakan kita, memberi manfaat kepada kita. Semua orang banyak berkumpul, bahkan masuk kepada pemimpin penguasa yang berkumpul untuk memberikan manfaat, tapi kata Allah tidak, maka tentu mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kita. Begitu juga sebaliknya, seandainya mereka pun berkumpul untuk membahayakanmu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dari apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Jadi tidak bisa, Bu. Ya, ngepung orang mau bunuh kita nih, mencelakakan kita, ya, satu kampung. Kalau kata Allah tidak, maka tetap kan tidak bisa dicelakakan. Maka kita yakin ini. Kita yakin, ya. Mudah-mudahan ya kita meyakini tentang qada dan qadar ini. Ya. Bahkan di akhir itu dikatakan oleh Rasulullah, ya, rufi'atil aqlamu wajafatis suhuf, ya, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering, ya. Ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar, ya, iman kepada qada dan qadar, ya. Maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi di dunia ini, di alam ini, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jatuhnya sebuah daun pohon pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita. Salam ya, Pak. Salam WA dulu, Pak. Lagi ngisi pengajian. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Hadirin itu kita harus ridho ya terhadap ini. Bahkan para ulama mengatakan ada dua tingkatan bagi orang mukmin terhadap qada dan qadar ini. Ya. Dalam musibah. Yang pertama ridho dengannya, ya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Musibah apapun yang kita dapatkan menimpa kita, kita ridho dengan musibah yang Allah berikan kepada kita itu. Ya. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, sabar terhadapnya, ya. Sabar terhadap kalau takdir Allah, ya, yang menetapkan itu adalah yang tidak kita senangi, mungkin musibah-musibah, maka kita sabar dalam menghadapi itu. Bahkan Rasulullah SAW, ya, mengingatkan kita dalam sebuah hadis beliau, ya, bahwa sesungguhnya yang menakjubkan itu, kata Rasulullah SAW, adalah urusan seorang mukmin itu sesungguhnya setiap urusannya baik bagi dirinya,
tidaklah hal itu dimiliki melainkan oleh orang mukmin saja. Sesungguhnya menakjubkan urusan seseorang mukmin itu, sesungguhnya setiap urusannya baik bagi dirinya. Semua urusan bagi dirinya baik semua, Bu. Oh, dia mau diberikan takdir yang baik, diberikan takdir yang buruk, dalam dia menanggapi itu baik aja semuanya. Ya. Dan itu tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali bagi orang mukmin. Orang mukmin. Ya. Jika ia memperoleh kelapangan, ia bersyukur. Maka itu baik untuk dirinya. Jika dia lapang, dia bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi jika ia ditimpa kesempitan atau ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik untuk dirinya. Jadi apabila dia timpa musibah, dia sabar, ya, maka itu baik bagi dirinya. Dan inilah, ya, orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang beriman itu di saat ditimpa musibah, apa yang dilakukannya? Hanya dua. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jika orang-orang beriman itu ditimpa oleh sesuatu masalah, musibah, dia minta pertolongan. Pertama dia sabar, yang kedua dia salat. Bahkan dalam ayat ini didahulukan sabar dari salat. Kenapa? Kalau kita tidak sabar, ditimpa musibah kita tidak sabar, lalu lagi salat, salatnya pun tidak. Dulu kan sabar dulu. Sabar, salat, dan insya Allah baik itu berupa harta, berupa apapun, berupa anfus, berupa jiwa, diuji oleh Allah SWT terhadap kita, maka kita sabar, ya, sabar. Maka di saat ditimpa musibah itu orang yang beriman dia mengatakan, ya, apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dia ditimpa musibah, yang keluar dari mulutnya bukan aduh, bukan macam-macam, bukan mengeluh, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau dia mengucapkan ini, Allah akan berikan 3. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah ulaika alaihim salawat. Mereka itu yang mendapat doa dari Allah, dapat salawat. Kemudian rahmah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 3, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Bu, jadi secara ucapan mudah, tapi cara aplikasi sangat sulit, Bu. Sulit. Ada ngeluh dan lain sebagainya, ya. Maka ini, ya. Maka Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita ridho terhadap takdir Allah, kita sabar terhadap yang diberikan oleh Allah kepada kita. Siap, Bu? Siap, ya? Apabila datang musibah, kita ridho, kita sabar. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa yang ada di alam ini, di dunia ini, tidak ada yang milik kita. Ya, semuanya milik Allah. Kita cuma hak pakai. Yang milik kita apa? Harta kita yang sudah kita wakafkan, harta kita yang sudah kita infakkan, harta kita yang sudah kita sedekahkan, itulah pada hakikatnya milik kita. Bu, berapa duit di bank? Duit ibu berapa di bank? Tabungan ibu berapa di bank? Ada 10 juta, ada 20 juta. Itu belum milik ibu. Ibu meninggal nanti, itu untuk anak-anak, untuk keluarga. Tapi yang milik ibu apa? Dari 20 juta tadi, ibu keluarkan 1 juta, wakaf untuk masjid, wakaf untuk yang lain, sedekahkan untuk yang lain. Itulah yang milik kita.
Tapi kadang-kadang kita mikirnya untuk itu kan 10 keliling. Oh, kalau 1 juta nih saya sedekahkan, gimana ya? Kurang jadinya. Nah, mikirnya kan gitu kan. Padahal itulah yang milik kita. Ya, itulah yang milik kita. Ya. Yang tinggal itu belum tentu. Jangan-jangan nanti setelah kita meninggal, anak berkelahi untuk membagi harta warisan itu. Ya, pembunuhan. Ada yang tidak berteguran antara kakak dengan adik hanya gara-gara warisan. Ya. Jadi untuk itu ibu-ibu rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan itu. Ya. Kalau kita mengucapkan innalillahi, semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah, Allah berikan 3 hal kepada kita. Pertama, mereka itu mendapat doa dari Allah. Shalawatun mir rabbihim, ya, mendapat salawat dari Tuhan mereka. Ya, wa rahmah, dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu mendapat petunjuk. Ya. Ibu rahimakumullah. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesabaran ya. Ya, ada yang diambil oleh Allah, mungkin harta kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin yang lain. Doa aja. Apa doanya? Di saat kita ditimpa musibah itu apa doanya? Dulu udah ada, enggak salah kami ajarin. Lupa lagi ya. Allahumma Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang minta. Ini yang dibaca oleh Ummu Salamah dulu di saat suaminya meninggal. Ini dibaca. Sampai-sampai dia berpikir, siapa lagi yang lebih baik dari suami saya itu? Suami saya itu pejuang, sahabat Nabi, sekarang sudah meninggal. Tapi siapa yang lebih baik lagi? Rupanya hadis ini sudah diajarkan, doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suaminya, dan suaminya mengajarkan kepada istrinya, dan dibaca terus oleh Ummu Salamah, dan dia yakin. Akhirnya apa yang terjadi? Ummu Salamah dipinang, dikhutbah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, kalau hilang motor, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Motor hilang, ganti dengan mobil insyaallah ya. Ya. Nah, ini ibu rahimakumullah. Kemudian tentu kita berharap ya, pasti di dalam kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan ya. Di dalam kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan ya. Maka untuk itu yang kita jangan terlalu berduka dalam kesulitan itu ya. Ada rahasia Allah yang mungkin kita tahu di balik itu. Ya, Bu. Oke, Bu. Nah, ini terakhir ya. Insyaallah yang ke-8 ya. Annan nasra ma'as sabri. Ya. Kemenangan itu bersama kesabaran. Jadi kalau kita mau dapat kemenangan, dan kemenangan itu berada dalam bersama dengan kesabaran ya. Sabar dalam apa? Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang pertama, sabar dalam taat. Banyak orang tidak sabar dalam taat. Pengen cepat-cepat, pengen terburu-buru, ya. Pengen cuma sekali 2 kali taatnya. Saya itu tidak kuat lagi. Maka untuk itu kita mudah-mudahan sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sekali, 2 kali, 3 kali, sabar terus menerus. Ya, jangan sampai terpancing ya kita untuk melakukan maksiat hanya karena sesuatu. Hanya karena mendapatkan dunia. Ya. Sementara dunia itu mataul ghurur, hanya fata murgana. Dunia itu hanya ladang untuk mendapatkan akhirat ya. Maka tanamlah banyak-banyak tanaman di dunia ini, yaitu menanam
kebaikan, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita panen nanti di akhirat. Ya. Maka ini sabar untuk meninggalkan maksiat. Ya. Terakhir yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ibu-ibu rahimakumullah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mujahadah, untuk selalu bersungguh-sungguh, selalu berjihad melawan musuh-musuh kita, ya, yaitu terutama jiwa kita, nafsu kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin insyaallah, ya, setelah mendapat musibah itu insyaallah ada kelapangan, ya. Ya. Kenapa? Karena bersama musibah itu juga ada kelapangan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa itu? Inna ma'al usri yusra, ya. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Kita yakin itu. Ya, telah ada kesempitan itu pasti ada kelapangan. Ya. Jadi jangan terlalu berduka. Jangan terlalu kecewa, jangan terlalu berlarut-larut kita. Bahkan Rasulullah juga dalam musibah itu kita tak boleh lama-lama. Kalau mendapatkan musibah itu tak boleh lama-lama, Bu. 3 hari cukup, 4 hari cukup. Ya, tidak usah disambung. Ya. Tidak usah berlama-lama. Apalagi kalau orang jahiliyah itu, Bu, orang-orang kafir jahiliyah itu dulu kalau dapat musibah itu sampai berminggu-minggu rambutnya tidak disisir. Ya, kenapa? Ya, dapat musibah. Mungkin istrinya meninggal atau suaminya, kematian suami dan sebagainya. Wah, sampai mencakar-cakar wajahnya dan lain sebagainya. Dalam Islam tidak boleh. Ya, ada batas-batasnya. Bahkan jangankan itu. Dalam apa namanya? Merintih aja tidak boleh. Ya, contohnya kita, ya, aduh gitu kan, suamiku meninggal dengan siapa lagi saya, tidak boleh. Kalau menangis, nangis saja, jangan ada meratapi, ya. Dalam itu meratapi tidak boleh, ya. Meratapi kayak gitu, ya, nak tuh nih masih kecil anakku lah meninggal, aduh bagaimana nih, gitu kan. Atau suami, siapa lagi saya bergantung, suami inilah kayak gini gitu kan. Tidak boleh. Mau nangis silahkan nangis, tapi tidak boleh meratapi, tidak boleh keluar kata-kata, ya. Di ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam hadis ini sebetulnya banyak fawaidnya yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, karena kisahnya adalah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi menggonceng Ibnu Abbas. Nah, maka ibrah yang kita bisa ambil, pelajaran yang bisa kita ambil, bolehnya membonceng di atas kendaraan orang lain. Jadi ibu boleh bonceng, Bu. Ya. Udah ibu-ibu mau pergi taklim nih, Bu gonceng pakai motor, apalagi pakai mobil, boleh. Tapi selama yang kita gonceng itu ya perempuan yang perempuan, laki-laki yang muhrim kita yang laki-laki. Gitu kan? Kecuali di atas mobil. Di atas mobil itu ada berapa orang perempuan, ada juga berapa orang laki-laki, boleh. Ya. Kemudian ya berkemauan keras untuk membina kaum muslimin. Jadi Nabi di atas kendaraan aja belum memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Itu di atas kendaraan. Nah, ibu-ibu boleh nih cerita-cerita di bawah pohon sambil nunggu anak gitu kan. Nabi aja di atas kendaraan. Ya, ibu lagi-lagi duduk ya, di mana ngumpul-ngumpul, sampaikan sedikit-sedikit nasihat-nasihat itu. Apa artinya? Dalam rangka membina saudara-saudara kita yang seiman, yang seakidah dengan kita. Untuk apa tujuannya? Agar lebih baik. Tidak ada tujuan yang lain. Bagaimana dia ibadahnya bagus sehingga nanti bersama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, balasan pahala itu tergantung dari jenis amalan kita. Ya. Yang keempat, wajib atas seorang hamba menjaga batas-batas Allah.
menjaga hak-hak Allah. Ya, kemarin kan udah kita ini, ya, menjaga tauhid, menjaga sholat 5 waktu, menjaga matanya, auratnya, dan tidak boleh melewati batas, dan wajib untuk mengagungkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sebetulnya Bu, ada 16 ya. Mungkin tidak bisa kita bacakan satu persatu ya. Insyaallah nanti saya kirim lewat ini. Nah, ini mungkin ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita wajib beriman kepada qada dan qadar ya. Ya. Kita harus perbanyak ibadah kepada Allah, zikir, doa dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membahas satu hadis ini, hadis yang ke-19 dari hadis Arba'in. Ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ, Bu. Ada yang mau tanya, silakan. Kalau enggak, alhamdulillah. Apa, Bu? Oh, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li. Ganti, beri ganti ya. Ya. Wa akhlif li khairan minha. Ya. Beri ganti lebih baik daripadanya, ya. Jadi kalau hilangnya sepeda, mudah-mudahan diganti dengan yang lain, gitu kan, ya. Atau kita tidak tahu rahasianya. Mungkin kalau sepeda itu tidak hilang, kita pakai sepeda itu mungkin tumburan kita dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, jadi tetap kalau kita belajar nanti tentang tentang musibah, maka tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya. Anda mau bertanya kalau alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin itu hadisnya sahih? Sahih, Bu. Ya. Kalau ya apapun yang kita dapat, kita minta kepada Allah dalam segala apapun, kita alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Tapi setelah bersyukur, kita memuji Allah, kita tetap sabar. Kita tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ya, kenapa? Mungkin, Bu, mungkin musibah-musibah selain dari ujian, Allah juga mengingatkan kita dengan musibah-musibah itu. Maka para ulama dulu, Bu, kalau terjadi musibah, dia tidak pernah melihat kenapa. Contohnya naik motor nih, motornya kena paku, dia tidak pernah melihat kenapa orang ini naruh paku di sini. Tapi dia membalik ke dirinya, apa dosa saya, apa kekurangan saya. Dia muhasabah dirinya, maka tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Ya, ini mungkin ibu-ibu ya, insyaallah. Ada lagi? Nafas, insyaallah. Ya. Pernah dengar setiap musibah itu memang tadi kan tunai-tunai yang kita orang guru. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak ada kaitannya dengan penjelasan Ustaz terakhir masalah tadi. Rasanya jadi sebelum innalillah itu justru ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Iya, boleh, Bu. Ada kaitannya dengan yang Ustaz sampaikan terakhir ini. Makanya bahwa setiap musibah manusia itu yang menakutkan. Apapun yang terjadi pada dirinya semuanya baik. Itu kan. Nah, kalau dia misalnya sabar tadi berarti kan baik baginya, entah menggugurkan dosa atau seperti itu. Dia ada katakan tuh alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Kalau baik ya alhamdulillah saja, tapi kalau buruk Alhamdulillah ala kulli hal. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau ibu dapat yang tidak disenangi, pakai ala kulli hal. Ya, kalau yang disenangi alhamdulillah. Ya, barakallah ya. Jadi ini insyaallah. Baik, mungkin itu, Bu, ya. Kebetulan saya ada ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan Allah juga menjaga kita dan kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah. Anak-anak kita semuanya
dijadikan anak-anak yang qurrata ayun imaman lil muttaqin, ahlul Quran, hafizul Quran, ahlul khair, ahlul ibadah, ahlul jannah. Guru-guru kita dijaga oleh Allah, lembaga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga kita semua, negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua musibah, didatangkan keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup disehatkan oleh Allah, dikuatkan dalam ibadah. Orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan ditempatkan di tempat mulia, dilapangkan kuburan beliau. Bayangkan wajah orang tua kita yang sudah tiada, Bu, dilapangkan kuburannya, dijadikan kuburan beliau di antara taman-taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang api neraka, ditempatkan di tempat mulia. Saudara kita di Palestina mudah-mudahan dijaga oleh Allah, disabarkan mereka di sana, dibebaskan Al-Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan pekan depan kita ketemu kembali. Bu sehat semua. Mudah-mudahan anggota majelis kita bertambah ya, dari yang hadir pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang kurang dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.